Hati yang melekat pada Tuhan. Inilah yang harus kita miliki, bukan sekedar menjadi orang Kristen, bahkan bukan sekedar kita datang ke gereja tiap minggu setia, tentu semua itu baik, tapi yang Tuhan inginkan adalah kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai harta yang terindah dalam hidup kita. Amin. Saya akan bawa Bapak Ibu untuk melihat satu hubungan yang begitu dekat antara kita dengan Tuhan, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal 15. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita bisa melihat di sini bagaimana Tuhan Yesus sendiri menggambarkan hubungan Tuhan Yesus dengan umatnya, dengan gerejanya yang begitu dekat, bagaikan sebuah pokok anggur dan ranting-rantingnya. Dan kita sudah membaca dari beberapa ayat. Ada 3 hal yang saya ingin angkat dari ayat-ayat ini untuk memberikan penegasan. Yang pertama, kita harus tahu bahwa pokok dan ranting dan cabang itu tidak dapat dipisahkan. Itu yang pertama. Jadi pokok dan ranting-rantingnya itu satu, tidak dapat dipisahkan. Jadi kita anak Tuhan itu kalau sudah percaya itu kita nggak bisa hidup terpisah dari Tuhan, itu nggak bisa. Dan satu hal yang saudara harus ketahui, pokok itu bisa survive, bisa tetap hidup tanpa ranting. Itu yang kita harus mengerti. Pokok itu, saudara patahkan rantingnya, dia tetap akan hidup dan dia akan membuat ranting-ranting baru. Tetapi ranting, cabang ranting itu tidak dapat hidup tanpa pokok. Camkan hal ini. Jadi kalau ranting itu saudara potong, dia pasti akan mati. Dia akan kering, dia akan mati. Karena ranting itu tidak punya kehidupan. Nah, demikian juga dengan anak-anak Tuhan. Bukan Tuhan yang butuh kita, kita yang butuh Tuhan. Amin. Itu saudara camkan. Bukan Tuhan butuh kita, saudara. Tuhan sayang kita. Tuhan sayang bangsa Israel. Tapi ketika bangsa Israel meninggalkan Tuhan, it's okay. Dan sebagai penggantinya saudara dan saya. Kita ranting-ranting yang baru. Israel rohani. Makanya sama Tuhan jangan jual mahal, saudara ya. Kalau saya mau bicara gamblang, yang butuh Tuhan itu kita. Kalau Tuhan apakah butuh kita? Enggak terlalu. Tapi Tuhan sayang kita. Itu kenyataannya. Nah, Tuhan mencari kita itu bukan karena Tuhan butuh kita, karena Tuhan sayang. Tuhan tidak mau kita menjadi kering dan mati. Itu saja. Saya mohon kita semua sadar hal ini. Jadi kalau orang percaya terpisah dengan Tuhan, lambat atau cepat, pasti akan mengalami kematian. Pertama pasti rohaninya akan mati. Kalau rohaninya mati, semua akan ikut mati. Rumah tangganya akan mati, bisnisnya akan mati. Mati di sini bukan berarti mati sek gitu ya. Hidupnya akan mati dan terakhir jiwanya akan mati. Gak bisa, saudara. Sebab itu kita yang sudah tertancap di pokok anggur ini, jangan kita memisahkan diri dari Tuhan. Jangan kita memisahkan diri dari kasih Tuhan. Karena kita itu butuh Tuhan. Yang kedua, ranting itu tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ini harus kita camkan juga. Karena ranting itu gak ada kehidupan. Yang menopang itu bukan ranting tapi pokok itu. Ranting itu baru bisa berbuah dan pasti akan berbuah itu secara alamiah, natural. Ketika ranting itu melekat atau terhubung dengan pokok. Jadi ketika hidup kita melekat dengan pokok ini, kita nggak usah bingung tentang buah. Itu dengan sendirinya nanti. Pada musimnya dikatakan, Mazmur pasal 1. Pada musimnya dia akan berbuah. Karena semua itu tentu ada musimnya. Setiap buah-buahan itu kan ada musimnya. Itu dengan sendirinya. Dan buah itu bukan karena ranting itu, tapi karena pokok itu. Ini yang kedua.
Jadi kalau saudara dan saya, kita tetap melekat pada pokok anggur, maka nanti saudara-saudara, pada waktunya kita akan mengeluarkan buah-buah untuk kemuliaan Bapa di sorga. Dan yang ketiga sekarang, agar lebih banyak berbuah, ranting itu harus dibersihkan. Jadi saya coba untuk search di Google, gimana sih kebenaran daripada ayat ini, dan ternyata memang betul. Supaya pohon anggur ini menghasilkan buah yang maksimal, maka itu akan dipotong nanti. Tentu tidak ngawur ya, petani anggur dia tahu itu caranya memotong. Dipotong, dan kalau sudah dipotong kayaknya anggur itu kayak gundul ya saudara ya. Tadinya kan sepertinya rindang, loh kok dipotong ini kok jadi gundul? Karena ranting-ranting yang ada daunnya semua itu dipotong. Tapi justru nanti akan menghasilkan buah-buah yang lebat. Katakan amin. Jadi ini memang proses dipangkas. Supaya apa? Supaya nanti benar-benar maksimal sehingga menghasilkan buah yang lebat sekali. Dan firman Tuhan juga memakai istilah supaya lebih banyak berbuah. Nah ini gambaran dalam hidup orang percaya. Bagaimana Tuhan itu memproses hidup orang percaya. Kadang-kadang kita harus mengalami yang namanya pruning ini saudara. Kita dipangkas dari hal-hal yang tidak berguna. Harus kita relakan. Kita diproses. Memang ketika dipangkas, dipotong. Kalau anggur itu, carang itu bisa berbicara, pasti dia bilang sakit, ya toh? Yang dipotong. Tapi supaya carang itu bisa maksimal, menghasilkan buah yang maksimal, Tuhan akan lakukan ini. Dibersihkan, dipangkas yang tidak berguna, dengan tujuan supaya ranting atau carang ini menghasilkan buah yang lebat. Nah inilah beberapa kebenaran yang bisa saya sampaikan. Bahwa kita ini dan Tuhan itu harus melekat, menjadi satu. Seperti pokok dan carang. Berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana berkat-berkat Tuhan dicurahkan bagi orang-orang yang melekat kepadanya. Mari kita melihat di dalam Mazmur 91. Di sini ada 7 berkat bagi orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Mazmur 91 pernah kita baca, dan banyak orang membaca Mazmur ini ketika pandemi, karena di situ ada janji-janji Tuhan yang luar biasa. Tapi jangan lupa, janji-janji Tuhan itu bagi mereka yang hatinya melekat kepada Tuhan. Mari kita baca bersama-sama 3 ayat ini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Setelah kita baca ini, saya ingin tunjukkan bahwa ada 7 berkat di sini. Dan tidak kebetulan karena 7 itu angka yang sempurna. Ya, jadi benar-benar berkat yang sempurna Tuhan janjikan bagi orang-orang yang hatinya melekat kepadanya. Mari kita lihat satu persatu secara cepat. Yang pertama, yaitu dikatakan aku akan meluputkannya. Meluputkan dari apa? Dari mara bahaya. Di dunia ini banyak mara bahaya. Dan Tuhan berjanji akan meluputkan. Saya ingat dengan kehidupan Raja Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Pada satu saat dia hampir ditangkap oleh Saul. Sudah hampir ketangkap, saudara. Sudah dikepung muka belakang. Tidak bisa melarikan diri. Tapi dikatakan Tuhan dengan caranya yang ajaib meluputkan hambanya. Nah demikian juga dengan hidup kita. Saudara. Ada banyak mara bahaya yang kita sadari maupun kadang-kadang tidak kita sadari. Bukan hanya yang kita sadari. Banyak mara bahaya yang sebenarnya tidak kita sadari. Tapi Tuhan sudah meluputkan kita. Amin. Dan Tuhan berjanji akan terus meluputkan kita. Yang kedua dikatakan apa? Aku akan membentengi dia. Membentengi. Itu dalam pengertian melindungi. Tuhan sebagai benteng, kota bentengku, kata Raja Daud. Dia adalah kota benteng yang kuat, yang tidak bisa ditembus oleh musuh. Mazmur 18 ayat 10, bahwa dikatakan di situ bahwa nama Tuhan itu adalah benteng yang kuat, strong fortress. Nama Tuhan itu benteng yang sangat kuat, sehingga kita bisa aman, terlindung. Musuh mau menyerang,
kita tetap terlindung. Sebab itu kita mau belajar ya, jadikan Tuhan itu benteng kita. Jangan jadikan yang lain. Orang sekarang banyak memakai hal-hal yang lain ya. Bentengnya adalah orang-orang mungkin yang berkuasa ya toh. Orang-orang yang punya power. Bentengnya mungkin adalah kekayaan. Itu ada dalam Amsal. Dikatakan orang kaya menganggap hartanya itu benteng yang tinggi katanya. Jadi di dunia ini banyak orang pakai benteng-benteng yang lain. Tapi semua itu tidak ada artinya saudara. Kalau dibanding dengan Tuhan. Tidak bisa. Yang bisa membentengi kita sebagai benteng yang kuat itu hanya nama Yesus. Makanya selalu pakai nama Yesus. Jangan tinggalkan itu nama Yesus. Panggil nama Yesus. Baik, yang ketiga. Bila ia berseru, aku akan menjawab. Bila ia berseru, minta tolong, aku akan menjawab. Saya yakin dalam kehidupan kita ada saat-saat tertentu kita butuh pertolongan dari Tuhan. Ada saat-saat tertentu manusia sudah nggak bisa tolong lagi. Maka orang itu pasti akan berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong. Tapi tidak semua doa dijawab kan. Firman Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa semua doa itu dijawab. Kalau saya baca Amsal 1, di situ dikatakan, walaupun dia berseru, aku tidak akan jawab. So itu berbahagialah orang yang ketika berseru, Tuhan menjawab. Haleluya. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Yesus tolong, dia menjawab. Tapi sebaliknya, malanglah orang yang ketika berseru tidak dijawab oleh Tuhan. Tentu kita ingin doa kita itu dijawab. Ketika kita berseru, Yesus tolong. Ketika sudah tidak ada yang kita bisa panggil, hanya nama Yesus yang kita panggil. Yesus tolong, Yesus tolong. Dan Tuhan mendengar dan menjawab. Dan ini janji Tuhan. Ketika ia berseru, aku akan menjawab. Mari, ini janji-janji yang luar biasa. Ini bukan janji kosong ya. Saya percaya firman Tuhan itu tepat dan benar, kata kitab Wahyu. Pasti digenapi oleh Tuhan. Yang keempat, dikatakan aku akan menyertai dia di masa kesesakan. Nah, ayat ini memberikan sebuah wawasan kepada kita bahwa Tuhan itu enggak pernah berjanji bahwa anak Tuhan tidak alami masa kesesakan. Buktinya ada ini. Jadi jangan salah, oh dia anak Tuhan kok ngalami gini. Jangan kita salah. Tuhan itu enggak pernah berjanji kalau jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen, semua lancar. Semua baik-baik, semua oke, enggak pernah. Tapi Tuhan berjanji, ketika kita mengalami masa kesesakan, dia menyertai kita. Haleluya. Ini janji Tuhan. Aku akan menyertai dia di masa kesesakan. Saudara pegang janji ini. Sebab itu dikatakan di dalam Mazmur 23 juga dikatakan, meskipun aku berjalan di lembah kekelaman, di lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut karena gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Gada itu untuk memukul binatang buas yang akan menyerang, dan tongkat itu untuk memimpin domba supaya berjalan pada jalan yang benar. Haleluya, luar biasa. Jadi kita tidak usah takut. Mungkin ada di antara kita juga yang mengalami masa kesesakan. Saudara percayalah bahwa Tuhan ada di situ. Tuhan menyertai saudara. Dan dia akan dikatakan meluputkan dan memuliakan dia. Ini masih satu kaitan. Aku akan meluputkan. Meluputkan dari apa? Dari masa kesesakan. Bukan hanya meluputkan tetapi memuliakan dia. Jadi kalau Tuhan meluputkan bukan hanya sekedar meluputkan, tapi Tuhan mengangkat kita. Ya, lebih tinggi dari yang sebelumnya. Contohnya adalah Bapak Ayub. Diluputkan dari masa kesesakan, bukan hanya diluputkan, tapi dikatakan Bapak Ayub ini dimuliakan. Dikembalikan kemuliaannya, bahkan lebih dari yang sebelumnya. 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Supaya musuh-musuh Ayub tercengang-cengang. Ternyata Ayub ini memang orang benar. Sebab mereka akan terus mengkritik, bukan? Kamu ini pasti enggak benar, Ayub. Kamu ini punya dosa, kamu ini punya salah, dan seterusnya. Bertobatlah Ayub. Tapi Tuhan buktikan bahwa Ayub ini orang benar. Sebab itu Tuhan luputkan Ayub, dan Tuhan muliakan Ayub. Luar biasa ya, 7 janji Tuhan ini. Yang keenam, dikatakan aku akan mengenyangkan dia dengan panjang umur. Siapa di sini yang ingin panjang umur? Haleluya. Tuhan Yesus baik. Bagaimana Tuhan itu mengenyangkan dengan panjang umur? Saya yakin kita semua ingin panjang umur dan bahagia, ya toh? Yang orang kata, oh panjang umur senang, tapi kalau sakit-sakitan enggak. Enggak, kalau Tuhan memberikan panjang umur pasti dengan kebahagiaan, ya. Haleluya.
Saudara bisa baca itu di Amsal pasal 3 ayat 2 ayat 16. Dikatakan aku akan kenyangkan dia dengan panjang umur dan kebahagiaan. Dan yang terakhir dikatakan aku akan menunjukkan keselamatanku kepadanya. Mengapa kata keselamatan itu saya kasih merah-merah? Karena kata keselamatan itu dalam bahasa asli adalah Yosua. Dan kata Yosua itu identik dengan kata Yesus. Yosua Hamasyah. Jadi di sini seolah-olah Tuhan berkata, aku akan menunjukkan my Jesus. Dan saya percaya ini bicara tentang kekekalan. Kalau tadi panjang umur, katakan umur itu sudah mencapai batasnya, kita kembali, kita akan bertemu dengan Yesus di kekekalan. Amin. Jadi berkat Tuhan menyertai dari bumi sampai di sorga. Bagi orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Nah sekarang saya akan tutup akhiri khotbah ini dengan sebuah pertanyaan, yaitu apa sih sebenarnya arti melekat pada Tuhan? Melekat pada Tuhan itu bagaimana? Nah ini yang menjadi perenungan saya memang. Gimana sih melekat pada Tuhan? Dan saya hanya bisa menjelaskan begini. Saya jelaskan aja dari terjemahannya. Kata melekat kepada Tuhan ini terjemahannya. Dalam bahasa Mandarin dikatakan Ingwei ta cuan sin ai wo. Cuan sin itu orang yang fokus. Cuan sin ai wo. Jadi saudara tahu artinya sama. Because he has focused his love on me. Because he is lovingly devoted to me. Karena dia fokus mengasihi aku. Fokus mengasihi Tuhan. Inilah artinya. Melekat pada Tuhan itu begitu. Hati kita fokus kepada Tuhan. Pernah nggak kita fokus mengasihi seseorang? Pernah nggak? Nggak pernah. Ketika sudah pengantin baru kan begitu ya toh. Nah sekarang nggak tahu, pengantin lama nggak tahu. Pengantin baru itu fokus saling mengasihi. Kasih itu terpancar dari wajah dan dari mata pandangan mereka. Nah ini, fokus kepada Tuhan. Haleluya. Fokus mengasihi Tuhan. Nah ayo, kalau sudah mulai, hati kita mulai gak fokus, coba kita sekarang fokuskan kembali. Hati yang fokus mengasihi dia. Totally, lovingly devoted to God. Sepenuhnya kepada Tuhan. Nah saya diingatkan, ini ayat terakhir, dengan kitab Kidung Agung, bahwa ternyata di Kidung Agung itu ada panggilan sayang bagi mempelai pria yang diucapkan oleh mempelai wanita. Ada panggilan sayang yang saya tidak temui di kitab-kitab lain di Alkitab. Di mana mempelai wanita mengatakan kepada mempelai pria, engkau adalah jantung hatiku, kakandaku, engkau adalah jantung. 5 kali di dalam Kidung Agung mempelai wanita itu berkata kepada mempelai pria, engkau adalah jantung hatiku. Haleluya. Situlah Tuhan kita. Amin. Katakan Tuhan, engkau bagaikan jantung hatiku. Di mana aku hidup, engkau hidup di situ. Di mana aku ada, di mana aku bernafas, itu karena Tuhan di dalam kita. Mari kita fokus mengasihi Tuhan, melekat kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.